peternak kelinci pemula yang mana sebelumnya dilakukan ya, atau mungkin kalian yang peternak kelinci pemula jangan sampai melakukan itu gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di Albert Ponorogo Channel, masih dalam seputar kilas kelinci. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah gabung dan juga nonton videonya. Oke, yang belum subscribe ya jangan lupa di subscribe dulu, pencet tombol subscribe-nya di bawah dan juga tombol like videonya. Oke guys, kali ini pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa berbagi lagi sharing mengenai dunia kelinci. Nah, seperti apa videonya dan apa yang akan saya bahas? Oke, nantikan dan tonton videonya sampai habis. Sebelum itu, dipencet tombol subscribe-nya dulu di bawah, pencet tombol merah di subscribe dan gabung di channel perkelincian dan juga di like videonya, kemudian share ke teman-teman kalian yang lain. Oke, kali ini guys saya akan membahas tentang kesalahan ya. Ada 4 kesalahan peternak kelinci pemula yang mana sebelumnya dilakukan ya, atau mungkin kalian yang peternak kelinci pemula jangan sampai melakukan itu gitu ya. Oke, saya membagikan ini sharing ya, berbagi tips, kemudian berbagi tentang dunia perkelincian ini berdasarkan artikel dan juga para peternak yang selama ini saya kenal, kemudian saya mintai pendapat dan juga pengalaman pribadi juga. Oke, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe juga dan like videonya guys, kemudian share ke teman-teman kalian sesama peternak dan pecinta kelinci. Oke guys ya, oke, ada 5 kesalahan yang dilakukan oleh para peternak kelinci yang mana ini dilakukan di awal ketika dia memelihara kelinci dan belum tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya. Oke, yang pertama, kesalahan pertama perlu dicatat yaitu memilih indukan atau pejantan, atau apa ya istilahnya ya, memilih bibit yang salah gitu ya. Itu yang pertama, karena pemilihan bibit dan juga pejantan, karena para pemelihara atau peternak pemula itu pasti akan memilih satu pasang kelinci guys ya. Nah, itu usahakan memilih indukan atau pejantan yang bagus, artinya bodinya bagus, kemudian juga tidak terlalu kurus, dan juga umur kawinnya sudah memasuki umur kawin begitu ya. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh para peternak pemula atau pemelihara kelinci pemula itu dia memilih indukan atau pejantan yang salah. Mungkin pejantannya kurus, kemudian indukannya kurus, kemudian sebelumnya mempunyai riwayat penyakit skabies, kemudian belum memasuki umur kawin begitu ya. Jadi rentan antara kalian memelihara dan umur kawin itu masih panjang, mungkin usia indukan dan pejantan itu masih 3 atau 4 bulan. Nah, itu rentan terjadi kematian guys. Itu yang pertama. Oke, nah yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh para peternak kelinci pemula itu adalah jenis pakan dan pola makan. Nah, ini penting banget guys. Ini juga tidak kalah pentingnya karena pola makan kelinci ya, pola makan kelinci dan jenis makan kelinci itu sangat berpengaruh buat kesehatan kelinci ke depan guys. Jadi misalkan kalian sudah membeli indukan dan pejantan ya, itu usahakan pola makan dibiasakan rutin begitu ya. Jadi pola makannya diberi ketika pagi hari ya. Kalau saya sharing pribadi, ini yang sudah saya lakukan itu pagi saya beri katul, kemudian sorenya saya beri hijau-hijauan ya, rumput, daun-daunan atau sejenisnya, kemudian saya tambahkan juga pur pelet. Nah, itu saya rutin saya lakukan setiap hari. Nah, itu pola makan yang saya lakukan guys, dan itu saya nilai ya, saya pribadi menilai efektif dan bisa membuat kelinci sehat gitu. Jadi ada gizi, serat, kemudian nutrisi yang diperlukan oleh kelinci itu terpenuhi begitu guys. Nah, itu biasakan ya, pola makan dibiasakan. Nah, kesalahannya pada peternak atau pemelihara kelinci pemula itu dia tidak
apa ya, memerhatikan pola makan yang benar. Jadi asal memberi makan begitu aja ya, karena kelinci itu bukan hewan yang sifatnya makan lalu habis, bukan. Jadi kelinci itu sifatnya dia makan, kemudian dia istirahat, kemudian makan lagi gitu ya, sebentar makan, sebentar istirahat begitu. Jadi karena lambung atau perutnya itu tidak bisa menampung kapasitas makanan yang banyak. Dan kelinci itu jangan lupa itu adalah hewan nokturnal, jadi aktif makan di malam hari. Jadi beri makan yang lebih di malam hari, karena makannya yang lebih banyak itu di malam hari guys, bukan di siang hari, jangan salah ya. Itu yang perlu diperhatikan oleh para peternak kelinci pemula. Dan jenis makanan yang salah, maksudnya apa? Jadi karena para peternak atau pemelihara kelinci pemula itu banyak yang berasumsi bahwa makanannya gampang gitu ya, karena dibelikan kangkung aja udah cukup. Nah itu yang salah. Jadi jenis makanan itu yang salah, karena kangkung itu adalah makanan yang tidak sehat bagi kelinci. Tolong dicatat guys, karena kangkung itu makanan yang tidak sehat buat kelinci, karena mengandung zat atau mengandung getah yang itu bisa membuat kelinci kembung lalu mati gitu ya. Jadi tentukan jenis makan yang sehat. Jadi bisa kalian cari di artikel, kemudian di narasumber atau teman kalian yang sesama peternak kelinci, tanya dulu ya, makanan ini sehat atau enggak begitu ya. Jadi jenis dan pola makan yang harus kalian perhatikan. Dan yang ketiga itu adalah kebersihan kandang. Nah kebanyakan 70 hampir 70% dari pemelihara kelinci pemula atau peternak kelinci pemula itu kandang mereka kotor guys ya. Jadi tidak rutin atau tidak telaten untuk membersihkan kandang. Nah itu hal yang perlu diperhatikan juga, karena kelinci itu rentan terkena skabies guys ketika kandangnya kotor ya. Jadi rutin dibersihkan minimal itu 2 hari sekali lah ya, minimal. Kalau kalian memang tidak sempat ya 2 hari sekali, itu usahakan kandangnya dibersihkan. Kalau saya itu saya bersihkan kandang saya itu setiap hari guys. Jadi setiap sore atau setiap pagi hari ya, itu saya bersihkan. Nah seperti di samping saya atau di belakang saya ini ya sudah bersih guys, habis saya bersihkan. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga, karena memang kesehatan kelinci itu tergantung kebersihan kandang kalian. Karena ketika kandang kalian kotor itu rentan terkena penyakit guys ya. Ketika sudah kotor, banyak bakteri kemudian menyerang si kelinci kita. Jadi penyakit akan timbul seperti skabies, kemudian mencret dan lain sebagainya. Jadi perhatikan kebersihan kandang kalian, karena itu bagian dari cara kita untuk mencegah kelinci kita terkena penyakit atau terkena ya virus-virus bakteri yang ada di kandang gitu ya. Dan kemudian harapannya kelinci kita bisa sehat dan bisa berkembang ke depan. Itu yang ketiga guys. Nah kemudian yang keempat itu adalah para pemelihara kelinci pemula atau peternak kelinci pemula itu bingung mau kelinci hias atau kelinci pedaging. Nah ini 2 hal yang berbeda, karena memang kelinci itu ada bagi menjadi 2 jenis guys ya. Kelinci untuk pedaging ya, untuk sate kelinci, kemudian untuk masakan kelinci yang lain gitu ya. Jadi kita fokusnya adalah untuk pedaging atau untuk hias ya, kelinci hias. Itu kelinci hias ada Dutch, ada banyak ya, Angora, kemudian ada banyak jenisnya ya yang hias. Kemudian yang pedaging juga banyak, ada Red, ada NZ, ada Brigon, kemudian ada Flemish Giant, banyak ya, masih banyak lagi. Nah itu fokusnya harus kalian tentukan sebelum kalian memutuskan untuk memelihara kelinci guys. Jadi fokus ke hias atau ke pedaging. Nah ini perlu sekali, karena mau menentukan prospek ke depan kalian itu seperti apa gitu ya. Itu yang harus kalian perhatikan juga. Kalau saya itu fokusnya ke pedaging guys. Jadi harapan saya kalau berkembang itu bisa jadi stok atau bisa saya jual ke pengepul pedaging gitu. Itu yang keempat. Nah kemudian yang kelima itu adalah kesalahan yang perlu atau yang sering dilakukan oleh para pemelihara dan peternak kelinci pemula itu adalah tidak mau bersosialisasi atau tidak mau belajar dengan orang yang terlebih dahulu
beternak ya atau memelihara. Nah, itu penting sekali karena informasi dan juga ilmu tentang dunia perkelincian itu sangat banyak, sangat luas sekali, dan itu tidak bisa kalian dapat hanya dengan belajar di internet atau belajar di manapun ya, karena sharing dan juga belajar ke orang yang lebih senior itu sangat penting sekali, karena tidak mungkin kita hanya bisa mengira-ira ya, itu buang-buang waktu. Nah, itu tidak efisien waktu. Nah, alangkah lebih baiknya kalian sebelum memelihara kelinci itu menggali informasi lebih banyak tentang kelinci, bagaimana kalian bisa mengatasi ketika kelinci sakit atau ketika kelinci terkena skabies ya, atau kemudian belajar tentang pakan, pola pakan, kemudian kebersihan kandang, modal awal seperti yang sudah saya upload video yang kemarin ya, bisa dicek kalian di channel saya. Nah, kemudian berapa harga kelinci ya pada umumnya begitu ya, kemudian bagaimana kelinci yang sehat, bagaimana kelinci yang baik. Nah, itu kalian bisa dapatkan di para peternak yang senior, lebih dahulu, dan itu perlu kalian lakukan. Jangan egois, kita perlu bersosialisasi dengan peternak kelinci yang lain, karena juga nantinya kita akan mendapatkan keuntungan karena kita semakin luas. Jadi ruang gerak kita semakin luas. Ketika kita butuh tempat untuk menjual ya, itu bisa menghubungi teman-teman kalian yang lebih dahulu berkecimpung di dunia kelinci gitu guys. Itu yang kelima. Nah, oke guys ya, kira-kira ada 5 hal itu yang perlu diperhatikan, perlu dievaluasi, perlu diperbaiki oleh para peternak pemelihara kelinci pemula, karena yang paling krusial, yang paling vital itu adalah 5 hal tadi. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk memelihara kelinci atau beternak kelinci, itu perhatikan 5 hal tadi guys ya, 5 hal tadi. Nah, insya Allah kalau kalian sudah melakukan hal yang benar terkait dengan 5 hal tadi, insya Allah kalian bisa untuk mengembangkan beternak kemudian memelihara kelinci. Semua orang pasti bisa ya, semua orang pasti bisa melakukan itu. Yang penting kita jangan lupa perhatikan 5 hal tadi, dan jangan lupa belajar dan juga terus optimis mengembangkan ternak kelinci kalian dan peliharaan kelinci kalian. Oke guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa di subscribe ya, karena biar kalian tahu ketika saya upload video baru terkait dengan dunia kelinci atau di kilas kelinci selanjutnya dan episode selanjutnya. Nah, masih banyak seputar kelinci yang perlu saya sharing ke kalian. Jangan lupa di subscribe, di share ke teman-teman kalian, dan di like videonya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.